Teks lengkap Yan Zuifei telah selesai. Teks berikut dimulai. Aku menelan gigitan terakhir kue berdarah itu. Tekan tombol kirim di tengah perayaan keluarga. Surat konfirmasi dari Laboratorium Rahasia Negara. Layar meledak di pesta ulang tahun Ji Bochang. Presiden, saya telah memutuskan untuk menyerahkan paten kepada negara. Bergabunglah dengan sekolah kedokteran. Kepala sekolah berdiri dengan penuh semangat. Baguslah, teman sekelas Fang. Paten ini pasti akan menyelamatkan ratusan pasien. Hanya saja ini adalah laboratorium rahasia negara. Itu perlu menghilang setidaknya selama 3 tahun. Keberangkatan dalam 10 hari. Tidak perlu berbicara dengan pacarmu. Apakah Anda akan mendiskusikannya dengan keluarga Anda lagi? Fang Yuan tersenyum pahit, tak perlu. Bagaimanapun, rumah itu tidak ada tempat lagi untuknya. Tahun lalu, para siswa miskin yang telah didukung oleh keluarga mereka. Orang tua dalam kecelakaan mobil. Dia dibawa pulang oleh ayahnya. Tetapi hanya lingkaran melakukan sesuatu secara diam-diam yang berbeda. Ji Bo sering sangat pandai menyenangkan orang seperti keluarga Fang. Kurang dari setahun, dia menjadi jantung keluarganya. Ayahnya tidak hanya menyayanginya. Tunangan dan saudara perempuan kekasih masa kecil Lian Fang Yuan juga seperti dia. Salah satu barang ibunya dipecahkan oleh Paman Ji. Tetapi ayah saya mengatakan bahwa masa lalu harus diserahkan. Hapus seluruh platform. Bahkan Fang Yuan sedang mengenang ibunya. Dan mengembangkan paten stand hati. Dia ingin mengambilnya. Untuk memaksa Fang Yuan untuk setuju. Plum hijau yang tahu dan suka buang air kecil. Bahkan mengancam kasih sayang bahwa darah lebih kental dari air dengan putus tangan. Cinta kekasih masa kecil. Tidak bisa dibandingkan dengan beberapa kata. Fang Yuan sudah lelah berdebat dengan orang. Pergi saja. Dia memilih untuk membiarkan dirinya pergi. Pulanglah. Tidak seperti dia saja. Itu sangat sibuk. Keluarga sedang mempersiapkan jiber. Lama untuk merayakannya di Fang. Ulang tahun pertama kehidupan baru di rumah. Tapi tidak ada yang ingat bahwa hari ini juga adalah hari ulang tahun Fang Yuan. Setelah ibuku meninggal. Tidak ada yang pernah memberinya hadiah ulang tahun lagi. Rayakan ulang tahunnya. Saya melihat pacar saya Liu Ru. Yan dan adiknya Fang Bai duduk bersama Paman Ji, satu kiri dan satu kanan. Tersenyumlah dengan lembut dan lihat dia. Beri dia hadiah. Wajah melingkar dan acuh tak acuh. Tidak ada perubahan suasana hati. Dia baru saja melewati restoran. Ayah Fang Xiaoru menghentikannya. Saya mengatakan kepada Anda untuk berbicara dengan kepala sekolah. Transfer paten ke Botsa. Kau yang melakukannya? Fang Yuan menggeleng. Paten itu bukan lagi milikku. Setelah semua orang mendengarnya, mereka mengira bahwa Fang Yuan telah berkompromi. Ruyan Liu memeluk Ji Bochang dengan penuh semangat. Hebat, ini adalah paten nasional. Dengan ini, Anda tidak akan memiliki masalah dengan pendidikan lebih lanjut dan bekerja di masa depan. Selamat menonton dari pinggir lapangan. Baru saja akan berbalik dan pergi. Jibo sering memotong sepotong kue mangga. Berakhir di depan alun-alun. Yuan Song, terima kasih atas semua yang telah kau lakukan untukku. Ini untukmu. Balikan punggung Anda ke kerumunan dan lepaskan topeng yang berperilaku baik. Wajah menantang adalah isyarat pemenang. Fang Yuan membawanya pergi dengan wajah dingin. Paman Ji membawa laporan pemeriksaan medis bersamanya kemarin lusa. Yang lain tidak tahu dia memiliki alergi mangga. Hanya Paman Ji yang tahu. Untuk apa kau marah padanya? Saya meminta Anda untuk memberinya paten. Kamu marah padaku. Ruyan Liu berdiri dan menatap dingin pada Fang Yuan. Karena Bo sering menyeka air matanya dan suaranya bergetar. Saudari. Jangan salahkan Yuan. Salahkan aku. Keluarga ini. Tidak ada yang menjadi milikku. Saya tahu saudara Yuan selalu menganggap barang-barang saya kotor. Maaf saudara Yuan. Jika Anda tidak menyukai saya, aku bisa pindah hari ini. Aku benar-benar tidak ingin menjadi parasit. Aku hanya ingin membalas kebaikan Paman Fang.
Maaf, saudara Bocang, ini rumahmu. Siapapun yang mengusirmu, aku akan menjadi orang pertama yang menolak. Fang Bai langsung menariknya. Fang Xiaoru juga melemparkan sumpitnya dengan marah. Semua orang senang. Kamu tidak senang ketika kamu kembali. Kapan Anda akan memahami sesuatu? Kami tertawa seolah-olah bagaimana melahirkan pikiran yang berpikiran sempit seperti Anda. Tuhan yang tidak mengerti aturan. Makan kue segera dan minta maaf kepada Bocang. Melihat tatapan jijik di mata ayahnya sendiri. Bahkan jika Anda telah memutuskan untuk meninggalkan rumah kanibal ini. Tangan Fang Yuan masih gemetaran tanpa sadar. Hati seperti dicengkeram erat oleh tangan besar. Dia meremas suara melalui giginya jika aku tidak bisa. Saya tidak menyangka ini akan keluar begitu saja. Sebuah tamparan mendarat di wajahnya. Lalu Fang tersenyum marah. Dia benar-benar mengulurkan tangan dan mengambil kue dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Itu terjadi tiba-tiba. Jangan menunggu Fang Yuan bereaksi. Aku merasa bibirku mati rasa. Kesulitan bernapas. Kaki masih jatuh ke tanah. Jibo sering berpura-pura gugup. Kakak Dao Yuan, ada apa denganmu? Apakah Anda perlu saya memanggil ambulans untuk Anda? Jangan cemaskan dia. Dia pura-pura di sana. Ini dia. Suara di telingaku berisik. Fang Yuan hampir merangkak kembali ke kamar tidur. Buka laci untuk mengambil obat dan masukkan ke dalam mulut. Gunakan kekuatan terakhir Anda untuk melakukan panggilan darurat. Dia tampak mati rasa. Menatap langit-langit segera kosong. Dalam 10 hari, dia akan bisa meninggalkan rumah yang dingin ini. Tinggalkan sekelompok orang busuk ini. Pergi ke tempat di mana tidak ada yang tahu. Kerabat darah orang asing. Kekasih palsu. Dia tidak menginginkan itu semua. Entah kapan Fang Yuan tertidur. Dalam keadaan linglung, dia bermimpi. Bermimpi SMP. Artikelnya diterbitkan dalam jurnal medis. Dia dengan senang hati membawa pulang majalah itu. Tapi keluargaku tidak bisa mengerti. Dia melihat sekali, dia membuang majalah itu ke samping. Hanya ibuku yang menontonnya untuk waktu yang lama. Sentuh kepalanya di akhir. Dan memujinya dengan mata penuh kasih. Dan dia penasaran. Apakah ibuku juga membaca jurnal medis? Ibu menggeleng. Suaranya selembut mata air. Ibu tidak bisa mengerti apa yang kamu tulis. Tapi ibu tahu di mana namamu dimulai. Setelah sekian lama, ia mengingat senyuman itu. Sekarang artikelnya. Di majalah besar berulang-ulang. Tapi yang itu akan menyentuh kepalanya. Orang yang memujinya sudah tidak ada lagi. Saat Fang Yuan terbangun, masih ada air mata di sudut matanya. Di mata adalah seorang gadis perawat yang menawan. Itu adalah Bai Ningbing, seorang gadis junior yang magang di rumah sakit. Senior, keluargamu terlalu dingin padamu, kan? Saya mendengar dari para medis bahwa Anda sedang sekarat. Mereka masih makan malam. Aku tidak peduli denganmu. 2 hari kamu koma. Tidak ada yang datang menemuimu. Mendengar tuduhannya yang marah. Fang Yuan tidak berekspresi. Reaksi abnormal ini. Biarkan Bai Ningbing merasa sedikit tertekan. Duka lebih besar dari kematian. Kurang lebih seperti itu rasanya. Senior, aku belikan bubur untukmu. Makanlah sebanyak yang kau mau. Aku tidak menunggu alun-alun dibuka. Es putih tidak bisa ditolak, itu menjadi sesendok bubur daging. Taruh di mulut Fang Yuan. Fang Yuan harus membuka mulutnya dan memakannya. Perlahan, es putih di depanku membeku. Tumpang tindih dengan memori. Saat ibuku baru saja meninggal. Fang Yuanru memiliki titik ajaib. Memegang barang yang tidak makan, minum, atau pergi ke sekolah. Ayah Fang yang jengkel. Seluruh memar dengan ikat pinggang. Bahkan saudara perempuan saya sangat ketakutan sehingga dia berjongkok di sudut dan tidak berani mengeluarkan suara. Si Liu Ruyan bergegas masuk ke rumah Fang. Lindungi dia dengan tubuh mudanya. Mereka membawanya pulang dan memberinya makan. Saat itu, Ruyan Liu adalah sinar cahaya dalam hidupnya. Dia tidak pernah berpikir. Orang yang berjanji.
Gadis yang akan tinggal bersamanya selama sisa hidupnya akan jatuh cinta pada orang lain. Fang Yuan, siapa dia? Suara dingin membuat Fang Yuan kembali sadar. Ruyan Liu berdiri di depan pintu ruang rawat dengan wajah jelek. Jatuh cinta dengan pasca master. Ia bertekad akan mengakhiri hubungannya dengan Fang Yuan. Namun, saat ini, saya melihat Bai Ningbing dengan lembut meminum bubur untuknya. Hati Ruyan Liu masih sakit tanpa alasan. Seolah ada sesuatu yang seharusnya menjadi miliknya. Itu diambil secara paksa. Bai Ningbing mencoba menjelaskan. Ruyan Liu bergegas tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sebuah tamparan menjatuhkan Yao. 4 buah pecahan dalam mangkuk ini. Fang Yuan tidak bisa menghindari. Momen ketika lengan tergores dan panjang. Darah. Kotak yang menyakitkan itu bergidik. Tapi Liu Ruyan selalu memberinya tatapan menghibur. Matanya yang suram menatap Bai Ningbing. Perintah begitu saja untuk keluar. Nada ini. Seolah alun-alun itu hanya mainan miliknya saja. Tidak ada yang diizinkan untuk menyentuhnya. Tapi kemudian dia mendapat telepon. Kulit berubah. Paman sering menyalahkan dirinya sendiri. Episode depresi. Tun akan bunuh diri. Aku harus pergi bersamanya untuk lavage lambung sebelum datang menemuimu. Oke. Tidak ada sedikit pun pertanyaan. Beritahu Fang Yuan bahwa dia akan pergi. Fang Yuan menutupi lengannya yang berdarah. Lihatlah wajahnya yang tak berperasaan. Tersenyumlah dengan sedih. Apa yang membuat sedih? Ruyan Liu. Dalam 8 hari, Anda tidak lagi harus berpura-pura. Dan mata kosong di sekitarku. Mata Ruyan Liu sedikit gemetar. Tapi dia mengira Paman Ji juga ada di rumah sakit. Gertakkan gigi Anda atau hanya berbalik dan pergi. Bai Ningbing tercengang. Dia diam-diam menyukai senior Fang Yuan sejak awal. Saya baru saja mendengar bahwa Fang Yuan memiliki pacar plum hijau. Hubungan antara keduanya selalu baik. Baru setelah itu dia menekan hatinya. Sekali waktu. Dia wanita ekstrim yang belum pernah kutemui. Dan ia tidak bisa memikirkan apapun. Ketika Fang Yuan sangat membutuhkan seseorang untuk merawatnya. Wanita ini sebenarnya akan menemani pria lain. Luka bulat masih berdarah. Tapi sepertinya dia tidak merasakan sakit. Tidak ada cahaya di mata. Bibir tertekan Bai Ningbing gemetar. Dia tidak bisa membayangkan. Seberapa dalam Liu Ruyan terluka? Barulah para senior yang selalu ceria dan cerah akan menjadi seperti ini. Senior, aku akan mengambil kain kasa untuk mengobati lukamu. Setelah lukanya diobati, Fang Yuan memintanya untuk membantunya dengan prosedur keluar. Sebelum pergi, Bai Ningbing dengan lembut menarik sudut-sudut pakaian. Dia tahu keluarga Fang tidak tahan dia sekarang. Jika Fang Yuan tidak suka, kau bisa tinggal di sini beberapa hari lagi. Dia bersedia merawat Fang Yuan. Fang Yuan hanya tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak ingin melibatkan Bai Ningbing. Hanya dia yang terluka. Kembali ke rumah Fang. Ayah Fang mengiriminya pesan. Bo Chang baru selesai mencuci perutnya. Butuh seseorang untuk diurus. Kami tidak akan kembali pada malam hari. Aku meninggalkanmu makan di dapur. Kamu pulang dan makan sendiri. Di meja ruang makan. Saya hanya menaruh beberapa piring sayuran dengan potongan-potongan sayuran dan lemak yang tersisa. Tapi sup yang sudah lama dingin. Itu sama sekali tidak disediakan khusus untuknya. Ini sisa makanan Paman Ji. Wajah persegi dan bulat tanpa ekspresi. Dia sudah terbiasa. Paman Ji baru saja sampai di rumah Fang. Penjelasan menyedihkan ayah Fang untuk sponsor ini. Dia dibesarkan di pegunungan. Tidak cukup nutrisi sejak kecil. Oleh karena itu, jika ada makanan lezat, itu akan diprioritaskan kepada Paman Ji. Fang Yuan lebih tua dari Jibo. Anda harus masuk akal. Kau harus bersedia. Biarkan semuanya keluar. Fang Yuan bukanlah karakter yang kontroversial. Aku hanya bisa melihat Paman Ji mengambil semuanya darinya. Bahkan kamar sebelumnya.
Sekarang mereka semua ditempati oleh Paman Ji. Dan dia harus tinggal di loteng yang bocor. Tidur nyenyak. Mungkin di mata Fang. Mulut manis Paman Ji akan menyenangkan orang lain. Seperti apa putra idealnya. Pintunya terbuka. Suster Fang Bai masuk dengan membawa tas. Saya melihat bahwa Fang Yuan juga ada di sana. Dia tercengang pada awalnya. Alis terburu-buru. Ini seperti melihat hal kotor yang sial. Saya kembali untuk mengambil perlengkapan mandi untuk saudara Bo Chang. Selain itu, Suster Ruyan ingin aku memberitahunya bahwa ini sudah berakhir denganmu. Ayo berkumpul dan ayo pergi. Depresi saudara Bo Chang kambuh lagi. Dia tidak bisa pergi sekarang. Ini adalah apa yang Anda berikan padanya sebelumnya. Dia memintaku untuk mengembalikannya padamu. Dia mengeluarkan tape recorder. Ini adalah hadiah pertama Fang Yuan untuk Ruyan Liu. Sebagai seorang anak dia tidak punya uang. Tidak mampu membeli apapun. Barang mahal. Saya menghemat uang sarapan setengah tahun. Baru saja membeli tape recorder ini. Saya merekam banyak lagu yang suka didengarkan Liu Ruyan. Dia ingat sekarang. Ruyan Liu memeluknya sambil menangis. Mengatakan bahwa saya akan menghargai hadiah ini selama sisa hidup saya. Dan sekarang dia tidak hanya melupakan janji aslinya. Bahkan tidak ingin mengembalikan hadiah kepadanya dengan tangan. Cangkang ayam di dasar batu. Setelah kematian jantung. Dia juga tidak memiliki harapan untuk Ruyan Liu. Dia dengan tenang mengeluarkan 3 kata mengerti. Fang Bai menatapnya tidak percaya. Mata merah seperti suster yang merawatmu saat itu. Itu saja yang Anda miliki untuknya. Saudaraku, sejak ibuku meninggal. Kamu menjadi sangat aneh. Saudara Bo Chang hampir terbunuh olehmu kali ini. Kau. Sejauh ini, aku bahkan belum mengatakan sepatah kata pun kepeduliannya. Oh begitu. Kamu adalah saudara yang aneh. Singkirkan kepedulian keluarga Anda terhadap Anda. Aku tidak sabar menunggu saudara Bo mati, kan? Saudara Bo Chang sudah sangat sengsara, kamu masih harus cemburu padanya. Sejak kapan kau jadi tak masuk akal? Mendengar ini, Fang Yuan tiba-tiba ingin tertawa. Jika Anda benar-benar ingin menelannya, Anda akan bunuh diri. Bagaimana dosisnya dapat dikontrol dengan sangat akurat? Kebetulan baru diketahui oleh keluarga Fang. Beberapa tahun ini. Ingatlah bahwa Bo Chang mengandalkan cara curang semacam ini. Singkirkan cinta keluargamu sama sekali. Dia sudah terbiasa. Dan bahkan jika dia melakukannya, itu akan sama seperti sekarang. Jelas tidak mengatakan apa-apa. Sudah. Satu demi satu tuduhan. Dia salah karena diam. Sebelum keluar, Fang Bai menghapus air matanya. Suaranya sedingin es. Ini seperti kehilangan harapan untuk pihak lain. Dan kau tahu? Saya berharap Andalah yang memberi saya darah pada hari kecelakaan mobil. Daripada saudara Bo Chang. Jelas Anda adalah saudara kandung saya. Tapi Anda berada di saat paling berbahaya saya. Bersembunyi seperti pengecut. Aku membencimu dengan suara penutupan pintu yang kasar. Fang Bai sudah pergi. Jangan pernah menatapnya lagi. 6 bulan lalu. Fang Bai ditabrak oleh seorang pengemudi mabuk yang kehilangan kendali atas mobilnya. Kehilangan darah sangat penting. Stok darah rumah sakit kekurangan pasokan. 1.400 ml lagi. Awalnya, Pastor Fang dan Fang Yuan akan mengalirkan darah bersama untuk menyelamatkannya. Alhasil, ayah Fang hanya merokok 200 ml. Dan dia berteriak, tidak. Biarkan dokter mencabut jarumnya. Dan ketika persegi ditarik menjadi 800 ml. Dia sudah mengigau. Pikirkan adikku terbaring di ranjang rumah sakit. Dia masih mengatupkan giginya. Biarkan dokter mengurasnya. 1.200 ml penuh darah. Tapi saat dia bangun. Tapi ditemukan. Saya berada di bangsal tua yang aneh. Tidak ada orang di sekitar. Ternyata ayah Fang ingin membiarkan putrinya berhubungan baik dengan paman tiri siswa miskin yang baru. Itu adalah paman tiri yang mengatakan bahwa transfusi darah menyelamatkan orang. Setelah debit.
Fang Yuan menopang tubuhnya dan pergi ke Fang Bai untuk menjelaskan. Yang saya dapatkan hanyalah tamparan di wajah darinya. Dia menangis. Sambil menggeram. Mengapa saat Anda sangat membutuhkannya? Tidak dapat menemukan siapapun. Sebaliknya, biarkan Paman Ji mentransfusikan begitu banyak darah untuknya. Aku hampir kehilangan nyawaku. Fang Yuan menahan dingin. Katakan padanya untuk kembali ke rumah sakit dan memeriksa catatan transfusi darah. Kita akan tahu siapa yang menyelamatkannya. Dan dia belum memeriksanya sampai sekarang. Sebaliknya, saya sangat percaya. 20% darah di tubuhku diberikan oleh pabrik Jibo. Di dalam hatinya. Saudaraku sendiri. Hanya serigala bermata putih yang ingin mati. Tidak peduli apa yang dia lakukan. Semua yang Anda katakan adalah untuk motif tersembunyi. Tidak masalah, dia tidak ingin menjelaskan apapun. Dan dia sudah cukup. Fang Yuan sedang duduk di sofa. Tidak ada kehangatan di rumah kosong. Angin di luar jendela menderu. Dia menutup matanya dan menutup telinganya. Tapi tetap tidak bisa lepas dari yang berat. Menyedihkan. Seolah udara bisa menghancurkannya kapan saja. Karena tidak ada seorang pun di keluarga ini yang peduli padanya lagi. Butuh dia maka dia akan pergi selamanya. Telepon berdering. Ini adalah momen Jibo yang sering untuk melaporkan keselamatan. Terima kasih atas perhatianmu. Aku baik-baik saja. Terima kasih, Suster Ruyan, ketika saya membutuhkannya. Akan selalu bersamaku. Aku akan membalasmu dengan sisa hidupku. Gambar menunjukkan Jibo sering berbaring di ranjang rumah sakit. Jari saling bertautan dengan Liu Ruyan yang menemaninya. Mereka berdua terlihat sangat benar. Tapi radiusnya hanya disapu secara kasar. Kemudian kesampingkan layar tipis ponsel. Dia dan Liu Ruyan sudah berakhir. Apakah niat paman tiri itu untuk pamer padanya? Atau kau mau memprovokasi dia? Dia tidak peduli. Saya tidak senang atau sedih karenanya. Saya memasak sendiri makan malam yang hangat. Fang Yuan tertidur. Setelah rumah kosong. Ini adalah tidur paling meyakinkan yang dia alami dalam beberapa tahun terakhir. Bangun keesokan paginya. Fang Yuan membuat sendiri secangkir kopi bubuk. Duduk di kursi rotan di halaman. Dengarkan radio pagi untuk meregangkan otot Anda. Dia sudah bosan dengan latar belakang keluarganya. Menikmati hidup untuk pertama kalinya. Dia seharusnya hidup untuk dirinya sendiri. Setelah sarapan, Fang Yuan kembali ke kamar. Saya ingin memberi Liu Ruyan hadiah untuk diri saya sendiri. Juga beres. Kembalikan padanya. Tapi setelah memilahnya, aku tahu. Bertahun-tahun berkencan. Liu Ruyan hanya memberinya beberapa hal. Potongan-potongan juga sampah yang tidak berharga. Bahkan jika setiap alun-alun dan lingkaran adalah jalan kunci harta karun. Simpan laci. Tetapi hanya setelah mengeluarkannya, saya mengetahuinya. Hadiah-hadiah ini telah menguning dan berjamur dari waktu ke waktu. Sama seperti perasaan Ruyan Liu padanya. Fang Yuan menggelengkan kepalanya. Ruyan Liu adalah orang aneh yang rapi. Dia tidak akan menginginkan barang-barang ini jika dikembalikan. Dia membuang semuanya ke dalam ember. Bersama dengan semua foto yang dia ambil bersama Ruyan Liu. Nyalakan api yang berkobar. Dengan kejam melahap semua masa lalu yang indah. Setelah melakukan semua ini, Fang Yuan pergi mengambil tangan yang ditangguhkan. Lanjutkan hari-hari yang tersisa. Dia ingin melakukan perjalanan untuk mengubah suasana hatinya. Saat dia membolak-balik panduan perjalanan. Ruyan Liu ada di sini. Ini tidak seperti lingkaran santai. Dengarkan Fang Bai menyebutkan. Fang Yuan menerima hadiah yang ia kembalikan. Saat tanpa ekspresi. Dia tidak bisa tidur nyenyak sepanjang malam. Dia tahu betapa Fang Yuan sangat mencintainya. Dia tidak percaya Fang Yuan akan bereaksi seperti ini. Namun, setelah melihat halaman tong besi, setelah membakar hadiah dan foto, dan dia tampak seperti langit telah runtuh. Hal-hal ini dulunya adalah harta terbelakang mental. Sekarang aku meninggalkannya. Mengapa Anda memberikan hadiah yang saya berikan kepada Anda? Dan foto kami dibakar.
Saya mendengar suara Ruyan Liu yang sedikit gemetar. Fang Yuan mengangkat kelopak matanya menatap wajahnya yang pucat. Ini berjamur setelah terlalu lama. Jadi terbakar. Ruyan Liu tercengang. Xuanji sepertinya telah menemukan sesuatu. Kau tahu aku kembali untuk menemuimu. Itu sebabnya saya sengaja memainkan permainan ini. Apakah Anda ingin bermain keras untuk mendapatkan saya kembali? Fang Yuan, kenapa kamu selalu kekanak-kanakan? Dia ingin segera pergi dari sini. Tapi dari sudut mata saya menemukan kotak. Prosedur suspensi di meja kopi. Pikiran Ruyan Liu menjadi kosong. Anda akan meninggalkan sekolah. Hanya karena kami ingin Anda memberikan paten kepada Bo Chao. Ayo. Kemana kamu pergi? Ruyan Liu. Ketakutan yang tak bisa dijelaskan tiba-tiba melonjak keluar dari hatiku. Ia mencengkeram erat lengan Fang Yuan. Meskipun Fang Yuan berada di sisinya. Kamu bisa melihatnya. Anda bisa menyentuhnya. Tapi aku tidak tahu kenapa. Dia selalu memiliki semacam lingkaran. Perasaan bahwa itu akan hilang selamanya kapan saja. Fang Yuan belum siap untuk menceritakan kebenarannya sekarang. Aku sedikit lelah. Akan mengambil cuti beberapa hari dari sekolah untuk bermain-main. Tidak akan pergi jauh. Dia menyerang turis yang dia tonton. Tunjukkan padanya sedikit. Lihat apa yang dikatakan Fang Yuan benar. Baru setelah itu Ruyan Liu melepaskannya dengan sedikit ketenangan pikiran. Bagus. Sudah kubilang jangan terlalu pelit. Hanya paten. Lain kali buat yang lain saja. Saat itu teleponnya berdering. Ini seperti festival asap dari Fang Bai di rumah sakit kota. Dari mana saja kau? Saudara Bo Chang bangun dan menemukan bahwa Anda tidak di sisinya. Sudah kembali. Sekarang aku berteriak dan membentur dinding. Ada banyak darah. Datanglah ke Liu Ruyan dan bersiaplah untuk keluar dengan tergesa-gesa. Jangan lupa untuk berbalik dan memberitahu Anda. Pergi jika Anda ingin bepergian dan bersantai. Ingatlah untuk tidak pergi terlalu jauh dari rumah. Fang Yuan tersenyum tanpa suara. Jangan khawatir. Tidak terlalu jauh. Hanya agar Anda tidak dapat menemukannya. Melewati halaman. Lihatlah tumpukan abu yang tidak dapat dikenali. Ruyan Liu itu cantik. Aku masih sangat tidak nyaman. Tapi dia langsung lega. Bagaimanapun, Fang Yuan sudah begitu tega. Dia tidak perlu merasa bersalah tentang orang seperti itu. Hanya tidak tahu mengapa. Dia masih berpikir. Fang Yuan sepertinya menyembunyikan sesuatu darinya. Berhenti berpikir. Kemana dia bisa pergi? Saat ini, lebih penting untuk menjaga Bo Chang. Tidak ada ruang untuk gangguan. Pikirkan Ji Bo Chang. Ruyan Liu menoleh dan meninggalkan Fang Yuan di belakang. Beberapa hari kemudian, Fang Yuan dan rombongan telah melakukan perjalanan ke seluruh tempat pengaruh dan ketenaran. Dikelilingi oleh rekan-rekannya. Suasananya sangat bagus. Mereka menyaksikan matahari terbenam dari puncak gunung. Bernyanyi dan memanggang di bawah bintang-bintang. Di sini dia tidak akan lagi disakiti oleh keluarga dan cinta. Semakin saya merasa bahwa orang harus hidup untuk diri mereka sendiri. Perhentian terakhir perjalanan. Ini adalah restoran taman yang sangat mewah. Fang Yuan baru saja menemukan kursi dekat jendela. Bersiaplah untuk sore yang tenang. Saya melihat seseorang memasuki restoran. Itu Ji Bo Chang. Hari ini juga merupakan hari di mana Ji Bo Chang keluar dari rumah sakit. Seluruh keluarga merayakannya. Dan mereka duduk dalam posisi yang paling terlihat. Hadiah sampanye. Kue adalah hal yang tidak pernah dimiliki Fang Yuan. Sekarang semuanya ada di depan Ji Bo Chang. Biarkan dia memilih. Menonton Pastor Fang menuangkan anggur untuk Ji Bo Chang. Liu Ruyan mengkhawatirkan Paman Fang. Bo Chang baru saja keluar dari rumah sakit. Jangan biarkan dia minum. Bagaimana itu bisa berhasil? Tidak ada yang minum denganku. Saya tidak menyia-nyiakan semua anggur ini. Atau merokok. Anda minum 2 untuknya. Kakak, jangan khawatir. Tidak apa-apa jika saya minum lebih sedikit.
Ji Bochang dengan lembut mendekati telinga Liu Ruyan. Paman senang hari ini. Aku tidak ingin dia menjadi pengacau pesta. Biarkan aku minum. Keduanya sangat akrab. Di mata orang lain, benar-benar pasangan kecil yang hubungannya memanas. Melihat ini, Fang Bai langsung membujuknya untuk tidak meminumnya. Kenapa kalian berdua tidak mencium satu? Ini seperti cahaya di depan matamu. Kamu cium. Tak akan kubiarkan usus tipis minum. Wajah Ruyan Liu langsung memerah. Dia tidak mengatakan tidak. Sebaliknya, dia lama-lama melihat leher ayam. Sanjungan di mata dan dagu yang sedikit terangkat. Sepertinya menunggu sesuatu. Ji Bo sering tidak mengucapkan sepatah kata pun. Segera membungkuk untuk menenangkannya. Ruyan Liu dikejutkan oleh gerakannya yang berani. Rasa malu naluriah membuatnya sedikit menolak untuk mendorong Paman Ji menjauh. Namun tak lama kemudian tubuhnya menjadi lemas. Jatuh pada serangan Paman Tiri. Mau tak mau aku menanggapinya dengan sesak napas. Awalnya, Fang Yuan hanya tidak mendapat persetujuannya. Mengecup lembut sisi wajahnya. Dia sangat marah sehingga dia tidak berbicara dengannya selama beberapa hari. Ternyata Ruyan Liu tidak pernah menjadi wanita pemalu. Dia sama dinginnya dengan es saat berkencan dengan Fang Yuan. Fang Yuan merasa ingin muntah. Ia bangkit dan berjalan keluar. Ketika dia keluar, Ruyan Liu melihatnya. Karena ketakutan, dia mendorong Paman Ji menjauh. Baru kemudian semua orang menyadari bahwa dia baru saja meninggalkan rumah. Ji Bochang menyusul dan meraih bahunya. Apa yang terjadi pada Yuan barusan tidak seperti yang Anda pikirkan. Berangkat. Fang Yuan uring Klemei tidak mau mendengarkan penjelasannya. Tapi Paman Ji masih berpegangan padanya. Dan telapak tangan semakin keras. Katakan jika aku jatuh di sini. Apakah keluarga Anda berpikir Anda mendorongnya? Segera setelah kalimat ini selesai, kakak tirinya berteriak kesakitan. Berlebihan jatuh kembali. Menghancurkan seluruh kaca restoran. Saat keluarga Fang mendengar suara, saya melihat Ji Bochang jatuh ke pecahan kaca. Pendarahan dari kepala. Tubuhnya juga penuh dengan goresan. Fang Yuan, apa kau gila? Apa kau akan membunuhnya? Fang Bai berteriak dan memeluk Paman Ji. Fang Yuan belum berbicara. Ayah Fang menampar binatang itu. Fang Yuan jatuh ke tanah. Memuntahkan seteguk darah yang bercampur dengan gigi patah. Salah satu giginya patah. Dia membuka mulutnya untuk menjelaskan. Tapi melihat keluargaku kesal dan marah. Saya tidak sabar untuk menelannya hidup-hidup. Mata yang hidup. Apa yang ingin saya katakan tersangkut di tenggorokan saya. Aku tak bisa mengatakannya. Kerabat darahnya hanya percaya pada Paman Ji, orang luar. Dia berbohong tidak peduli apa yang dia katakan. Itu semua sangat keji. Paman Ji mencekik Yuan Song dalam pelukan Fang Bai. Jika kamu membenciku, katakan saja. Aku akan segera menghilang dari dunia ini selamanya. Jika Anda menyalahkan saya karena mencuri saudara perempuan saya, aku bisa mengembalikannya padamu selama kamu bahagia. Aku akan melakukan apa saja. Tolong jangan pukul aku. Keterampilan akting Ji Bochang. Hal itu membuat mata keluarga Fang merah. Segi 4. Apakah Anda pikir Bochang mengambil saya dari Anda? Itukah yang kau lakukan padanya? Ruyan Liu menatap Fang Yuan tidak percaya. Fang Yuan menatap kosong ke arahnya. Kemudian dia tertawa dan mencekik seteguk darah. Ketika seseorang bersikap dingin hingga ekstrim, ternyata akan tertawa terbahak-bahak. Melihat ini, Fang Yuan masih bisa tertawa. Kekecewaan Liu Ruyan terhadap Fang Yuan datang ke puncak. Dan kau tahu? Aku tidak membencimu sama sekali sekarang. Aku benci diriku sendiri karena buta. Sebenarnya aku sangat menyukai orang jahat sepertimu. Sialan Anda. Saya harap Anda segera mati. Jatuhkan kata-kata itu. Dia berpaling. Bersama keluarga Fang, dia membantu Paman Ji ke rumah sakit. Lihatlah punggung mereka. Senyum Fang Yuan tak bisa dihentikan. Orang-orang yang lewat mengira dia adalah Si Xing Feng.
Dia berbaring di tanah untuk waktu yang lama dan tidak bisa bangun. Hatinya telah benar-benar terkoyak. Penuh dengan lubang. Itu tidak akan sakit lagi. Tidak ada kebencian di mata hitam. Bukan marah. Itu benar-benar ketidakpedulian. Itu tidak penting lagi. 3 hari kemudian. Mereka tidak akan pernah melihatnya lagi. Orang sialan ini. Sesampainya di rumah. Tawa di dalam berhenti tiba-tiba. Cara semua orang memandangnya. Ini seperti berbicara tentang bagaimana Anda memiliki wajah untuk kembali. Ini seperti melihat seekor anjing dengan kaki patah terlempar keluar pintu. Menyeret tubuhnya yang cacat dan merangkak kembali. Fang Yuan mengabaikan semua orang. Kembali ke loteng, di ruang kecil miliknya ini sendiri. Rawat luka sendirian. Setelah melakukan semuanya, dia sedang berbaring di tempat tidur. Menatap kosong ke langit malam yang bertinta. Dia ingin waktu berlalu dengan cepat. Dia ingin segera meninggalkan rumah berdarah dingin ini. 3 hari ke depan. Keluarga Fang mulai mempersiapkan diri dengan antusias. Perjamuan perguruan tinggi Miracle Bochang. Fang Fu sangat menyukainya. Dia juga mengumumkan bahwa dia akan pergi ke Biro Urusan Sipil untuk secara resmi mengadopsinya. Mengatakan dia 100 kali lebih kuat dari putranya sendiri. Hari perjamuan kampus. Men Shan Fang, yang bahkan belum pernah ikut dalam pertemuan orang tua guru Fang Yuan. Untuk pertama kalinya, saya mengenakan gaun yang dibuat khusus yang menghabiskan banyak uang. Tidak ada yang datang untuk mengundang Fang Yuan. Sepertinya semua orang sudah lupa. Dia ada di rumah. Sebelum pergi, Paman Ji mengetuk pintu loteng. Tidak ada lagi Cheno yang berperilaku baik di wajahnya seperti biasa. Fang Yuan berlutut dan memohon kepadaku. Aku bisa membuat ayah memaafkanmu. Lihat Fang Yuan acuh tak acuh. Sudut mulut Ji Bochang tidak bisa lagi ditekan. Anda menekan sesuatu yang lebih baik dari saya. Satu-satunya hal yang lebih buruk dariku. Hanya saja kamu tidak tahu cara menundukkan kepala dan menyekop adikmu. Tolong orang-orang di sekitar Anda. Jadi kamu hanya pantas melihat kekasihmu. Keluarga saya dan bahkan paten Anda semua diambil oleh saya. Aku penasaran kenapa kamu belum mati. Apakah menyenangkan hidup seperti anjing? Jibo sering mengatakan banyak hal. Dia tidak takut kata-kata ini akan tersebar. Tidak peduli apa yang dikatakan Fang Yuan sekarang. Tidak ada yang akan percaya. Sampai Fang Bailai. Panggil dia sebelum dia pergi dari sini. Saya pergi ke perjamuan masuk perguruan tinggi bersama keluarga Fang. Setelah meninggalkan pabrik. Taring. Circle menghapus rekaman berjalan dari bawah tempat tidur. Mesin dengan lembut menekan tombol berhenti merekam. Hari ini juga hari dia meninggalkan kota. Sebelum pergi, dia ingin keluarga Fang melihat sendiri. Bunga kejahatan macam apa yang mereka tanam? Setengah jam kemudian. Mobil rumah sakit medis telah tiba. Petugas hanya membawa satu sumber dari ibunya. Masih ada beberapa perbedaan, dan kita akan pergi sekarang. Apakah Anda tidak perlu mengemas barang bawaan lainnya? Tidak dibutuhkan. Fang Yuan menyiagakan polisi dan selalu menggelengkan kepalanya. Kecuali yang ini di pelukanku. Dia tidak ingin membawa apapun bersamanya. Setibanya di bandara, Fang Yuan sedang duduk di aula tunggu. Nikmati sinar matahari yang hangat menyinarinya. Ini adalah awal dari kelahirannya kembali. Saat itu, Ruyan Liu menelepon. Dia pergi ke restoran itu lagi kemarin. Menonton video pengawasan. Baru kemudian saya tahu bahwa Paman Jilah yang tidak berdiri teguh pada waktu itu. Ini tak ada hubungannya dengan Radius. Mari kita bertemu setelah perjamuan kampus. Kata-kataku terlalu berat saat itu. Saya ingin meminta maaf kepada Anda. Omong-omong, aku tidak menemanimu di hari ulang tahunmu terakhir kali. Aku sibuk dan lupa. Aku akan menebusnya untukmu kali ini. Misalnya, saya membelinya. Ia tidak khawatir Fang Yuan tidak akan menerimanya. Dia mengenal pria ini dengan sangat baik. Sebanyak apapun ia membuat Fang Yuan marah di masa lalu. Selama dia bertingkah seperti anak manja, Fang Yuan akhirnya akan kembali padanya. Tanpa kecuali. Namun kali ini,
Fang Yuan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Keheningan yang menakutkan ini membuatnya panik. Saatnya naik pesawat. Wajah Ruyan Liu sangat berubah. Tunggu. Apa itu? Dari mana saja kau? Fang Yuan menutup teleponnya. Keluarkan kartu telepon. Kertas meja hancur. Dia sekarang tak lagi tergerak oleh kasih sayang palsu. Entah itu ayah atau bukan. Adikku juga baik-baik saja. Atau kekasih masa kecilmu dulu. Dia tidak ingin melihat siapapun. Sejauh ini, dia melangkah pergi. Saya tidak pernah kembali ke adegan perjamuan sekolah. Ruyan Liu memegang ponsel dan tubuhnya terus gemetaran. Dia tidak pernah berpikir suatu hari Fang Yuan akan menutup teleponnya. Tapi saat dia menelepon lagi, ia tidak pernah mendengar suara Fang Yuan lagi. Hanya serangkaian bunyi bip dingin mekanis yang memberitahunya. Telepon pihak lain telah dimatikan. Apa yang sedang terjadi? Fang Yuan tidak berkata apa-apa. Dia hanya mendengar suara samar radio. Sepertinya di bandara. Tapi bagaimana mungkin? Di mana satu orang bisa pergi dengan pesawat? Ada apa denganmu, Suster Ruyan? Paman Ji melihat bahwa dia gelisah. Dia datang dan bertanya. Dia meletakkan ponsel persegi. Mari kita bicara tentang hal-hal yang tidak bisa dilalui. Kakak, jangan khawatir. Aku pergi menemuinya sebelum aku pergi. Dia ada di kamar. Tidak mungkin pergi ke tempat lain dalam waktu sesingkat itu. Melihat Liu Ruyan masih linglung. Pegang tangannya karena tipis dan panjang. Melihatnya dengan keluhan. Saudara Yuan pasti masih menyalahkanku karena mencuri patennya. Itu semua salahku. Kakak, aku akan meminta maaf kepada kakak Yuan ketika aku kembali. Bahkan jika Anda berlutut dan memohon padanya. Aku pasti akan membuatmu berdamai. Ruyan Liu sedikit mengangkat alisnya. Jika Anda biasanya mendengar kata-kata Ji Bochang, dia pasti sangat tersentuh. Sekarang aku merasa aneh. Dia menonton video itu. Mengetahui bahwa Fang Yuan tidak berhasil paman. Tapi Paman Ji sendiri. Tapi dia bertingkah seperti dipukuli oleh Fang Yuan. Inilah mengapa bahkan dia salah paham dengan Fang Yuan. Aku melakukan sesuatu untuk itu. Kehilangan pikiranmu. Dia mengatakan begitu banyak hal yang dia sesali sekarang. Setelah itu, dia juga pergi menemui Paman Ji. Paman Ji hanya berkata memelas. Saat itu, dia tidak ingat bahwa dia jatuh tanpa buku besar. Itu masih didorong oleh alun-alun. Ini sangat asal-asalan. Seperti mencoba untuk lolos begitu saja. Namun mengingat Ji Bochang baru saja keluar dari rumah sakit saat itu. Bukan tidak mungkin menjadi lemah. Dia ingin meyakinkan dirinya sendiri. Itu benar-benar hanya kecelakaan. Tapi di tengah malam, itu akan datang ke pikirannya. Memiliki pemikiran yang mengerikan. Jika Paman Ji sengaja menjebak Fang Yuan. Hal serupa pernah terjadi sebelumnya. Setiap kali dia melihat sekeliling, Paman Ji akan melukai diri sendiri untuk menarik perhatiannya. Jika semua ini adalah penampilan yang diarahkan sendiri dan dilakukan sendiri oleh Paman Ji. Aku tak menduganya di sini. Dia tidak bisa menahan rasa dingin di sekujur tubuhnya. Tentu saja, dia tidak menganggap serius dugaan ini. Paman Ji sangat bergantung padanya. Dan depresi. Jika tak melihatnya, kau akan kehilangan akal. Itu hal biasa. Saat itu saya melihat Paman Ji memegang tangannya. Dia masih menarik tangannya keluar secara tidak sengaja. Meremas senyum karenanya. Aku masih mengkhawatirkannya. Lanjutkan. Aku akan pergi dan melihat apakah dia masuk. Aku takut terjadi sesuatu kepadanya. Saya mengetahui bahwa Liu Ruyan akan pergi. Fang Bai juga datang memintanya untuk tinggal. Tunggu sampai perjamuan pintu masuk selesai sebelum pergi. Apa yang bisa terjadi padanya di rumah sendirian? Saya pikir dia sengaja bergerak. Untuk mendapatkan perhatianmu. Tujuannya adalah untuk merusak pesta sekolah saudara Bochang. Papa Fang pun mengangguk. Sambil menggertakkan gigi, bajingan itu melakukan hal semacam ini.
Biarkan saja dia. Melihat kedua wanita itu begitu acuh. Tidak ada yang peduli dengan situasi Fang Yuan. Ruyan Liu tidak percaya. Tiba-tiba dia teringat saat dia masih kecil. Fang Yuan ada di rumah ini. Tidak pernah mendapat bantuan apapun. Dari awal hingga akhir, dia adalah satu-satunya di dunianya. Dan dia secara bertahap melupakan itu. Bahkan marah. Katakanlah Anda ingin dia mati. Apa yang telah kulakukan? Ruyan Liu mundur beberapa langkah. Tidak lagi memperhatikan retensi keluarga Fang. Jalankan di luar hotel. Kakak jangan pergi. Raungan tiba-tiba Paman Ji seperti pecahan kaca. Memotong hiruk-pikuk ruang perjamuan. Untuk mempertahankan Liu Ruyan. Dia terhempas ke sudut meja berukir. Pukul kepala dan berdarah. Jadi bagian ini ditusuk. Di telapak tangannya, dia dengan keras kepala menoleh ke arah Liu Ruyan. Menjangkau ke arah keberangkatan. Kerumunan mundur seperti air pasang. Hanya suara tetesan darah yang terdengar jelas. Stiletto Ruyan Liu. Menggiling vibrato tajam di ubin lantai. Saat dia berbalik. Menghadapi mata berlumuran darah musim lalu. Mata bunga persik yang selalu menangkap senyum 3 poin. Dipenuhi dengan air mata sekarang. Bulu mata berlumuran darah lengket. Bibir putih, pengulangan gagah, depresi patah. Kakak, jangan tinggalkan aku. Aku mohon pada kalian. Aku akan melakukan apa saja. Lihat seperti apa rupa Paman Ji. Fang Bai tidak bisa menahan air mata. Alat pilnya masih terkunci di tas saya. Dokter bilang ambil kesempatan lagi. Maaf, Ruyan Liu ragu-ragu sejenak. Akhirnya dia berbalik. Dengan cepat meninggalkan perjamuan masuk perguruan tinggi. Dan ia terus memikirkannya. Sekitar firasat yang sangat buruk. Ini membuatnya tidak bisa peduli tentang hal-hal lain sekarang. Saya hanya ingin melihat Fang Yuan segera. Jelaskan padanya dengan baik. Fang Yuan, kamu di mana? Saat dia mendobrak pintu grove. Dupa dicampur dengan suhu tubuh yang tersebar. Itu kosong. Sinar matahari masuk miring melalui jendela. Tumpah di meja kotak kado. Tinta alam ditekan di bawah kotak hadiah. Ini lembab. Aku pergi, jangan datang padaku. Sejak itu, Shan Yue tidak saling mengenal. Kepala Ruyan Liu meledak dengan raungan. Dunia di depanku mulai berputar terbalik. Hampir membuatnya jatuh ke tanah. Ketika dia pulih, dia gemetar dan menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin berbicara dengan diri sendiri. Kau hanya menertawakanku, kan? Kemana Fang Yuan bisa pergi? Dia tidak punya tempat lain untuk pergi. Setelah kehilangan ibunya sebagai seorang anak. Dia hanya seorang anak yang tidak dicintai siapapun. Si Liu Ruyan tertawa bersamanya dan menangis bersamanya. Menemaninya menanam bunga persik. Kenangan terbaiknya sejauh ini. Aku menghabiskan semuanya bersamanya. Bagaimana dia bisa kejam? Menghilang dari dunianya selamanya. Seperti memikirkan sesuatu. Ruyan Liu tersandung dan berlari. Di bawah pohon persik di halaman. Dia ingat dengan sangat jelas setelah menanam bunga persik. Dia bersama Fang Yuan. Kapsul waktu tertinggal di sini. Fang Yuan menulis surat. Itu diserahkan kepadanya ketika dia dewasa. Dia menulis dalam suratnya bahwa Ruyan Liu adalah gadis yang akan dia hargai sepanjang hidupnya. Ketika dia dewasa, dia pasti akan menikahinya. Jaga dia selamanya. Jangan pernah meninggalkan sisinya. Dia melipat cincin di atas bunga persik. Dia harus menunggu sampai dia dewasa. Bawa untuk Liu Ruyan secara langsung. Air mata Ruyan Liu terus jatuh. Dia terus menggali tanah dengan tangannya. Bahkan jika kukunya aus dan berdarah. Tidak berhenti sama sekali. Saat barat berlumpur. Sungai akhirnya melihat cahaya hari lagi. Wajah Ruyan Liu akhirnya mengungkapkan senyuman. Setelah dia membuka kapsul. Senyum di wajahnya membeku seketika. Di dalamnya tergeletak abu yang tidak didinginkan. Sifat hangus pada fragmen.
Tanda air twist konsentri simpul yang samar-samar terlihat selamanya. Ruyan Liu gemetar saat dia mengangkat sekelompok adegan. Saya menonton setengah cincin bunga persik terlepas dari jari-jari saya. Di cabang-cabang yang bengkok. Masih ada bekas lem yang habis disapu kobaran api. Dia menutupi dadanya. Tapi udara pengap masih membuatnya tidak bisa bernapas. Pada saat ini, Ruyan Liu dengan jelas menyadari. Apakah Fang Yuan benar-benar pergi? Dia kehilangan lingkaran selamanya. Mereka yang benar-benar ingin pergi. Hanya di pagi yang biasa. Bungkus mantel. Mendorong membuka pintu dan tidak pernah kembali. Seperti daun mati yang tersapu angin. Tidak perlu mengucapkan selamat tinggal. Bahkan selamat tinggal adalah pemborosan. Ruyan Liu menutupi wajahnya dan menangis. Dia seharusnya berpikir. Jelas dia punya firasat. Dari melihat Fang Yuan membakar semua kamera foto mereka. Hari itu dia. Meski duduk di halaman seperti biasa. Tapi matanya kosong dan tidak ada cahaya. Kalau saja dia bisa mengobrol dengan baik dengan Fang Yuan maka. Hal-hal mungkin tidak menjadi seperti ini. Atau mungkin dari perhatiannya. Keluarga Fang memaksa Fang Yuan bersama-sama. Saat paten dirilis. Hati Fang Yuan sudah mati. Ini adalah kekecewaan demi kekecewaan. Akan ada hati seperti abu. Tidak, aku akan menemukannya kembali. Ruyan Liu tiba-tiba berdiri saat dia tersedak. Kaca memantulkan bayangan kecerdasannya yang hancur. Bahkan daging dan darah para pebisnis Cina yang melarikan diri tidak menyadarinya. Saat kembali ke ruang tamu. Saya baru saja menabrak keluarga Fang yang bergegas kembali. Setelah mengetahui bahwa Fang Yuan telah pergi. Ayah Fang hanya mendengus dingin. Melarikan diri dari rumah untuk belajar berbicara kepahitan. Sudah jelas, jangan khawatir. Ketika dia menjadi anjing liar, dia secara alami akan tahu untuk pulang dan mengunyah tulang. Seharusnya biarkan dia pergi. Fang Bai bertepuk tangan dan bertepuk tangan, itu semua salahnya. Penyakit saudara Bocang menjadi sangat serius. Jibo sering mengambil langkah maju. Kakak, aku akan menemanimu menemukannya. Saat ujung jariku pertama kali menyentuh Ruyan Liu. Beku oleh makna di matanya. Ruyan Liu meninggalkan keluarga Fang tanpa mengatakan apapun. Deru mesin. Di kaca spion. Rumah besar Fang tampaknya dipelintir menjadi monster ganas. Apakah menjulurkan lidah merah cerah dalam kepanikannya? Dia tiba di lobi bandara. Botol elektronik yang terus berputar menyengat bagian bawah matanya. Dan dia melihat ini. Wajah semua orang secara mekanis menghitung informasi penerbangan. Setiap bagian. Layar menunjukkan masa lalu mereka yang indah. Sampai keamanan menghentikan Shaggy ini. Seperti wanita gila. Dia menyadari bahwa dia berdiri di tepi laut di aula keberangkatan. Suaranya serak seperti pisau berkarat di kaca. Setelah tidak menemukan apa-apa. Dia punya satu harapan terakhir. Pergi ke setiap tempat yang memungkinkan dalam lingkaran. Betapa dia berharap dia bisa berada di sudut jalan. Lihat sosoknya. Dia pasti akan menerobos untuk memeluknya dan meminta maaf padanya. Katakan padanya bahwa mulai sekarang akan berada di pihaknya. Saat senja datang. Dia tidak punya tempat untuk pergi. Semuanya berada di dekat gerbang besi observatorium yang ditinggalkan. Disinilah dia membawanya ketika dia masih kecil. Tempat suci di mana dia melihat hujan meteor. Sekarang hanya ada burung gagak. Benar-benar residu memori. Tidak ada apa-apa selain kesedihan. Ponsel panas di saku saya. Suara kaya seperti asap yang direndam dalam minyak. Setelah kamu pergi, penyakit paman mulai lagi. Hanya berteriak-teriak untuk memotong pergelangan tanganku. Kami hampir mendapatkannya. Segera kembali. Dia sangat ingin mati, biarkan dia mati. Ruyan Liu melemparkan ponselnya ke pintu besi karena marah. Papan baterai yang meledak mengejutkan gagak. Setelah menutup telepon, dia memeluk lututnya dan menangis tak berdaya. Angin dingin memenuhi garis leher. Dalam keadaan kesurupan, terdengar di telinganya bahwa dia berusia 16 tahun. Suara lembut. Dan kau tahu?
Cahaya membutuhkan waktu 642 tahun untuk mencapai bumi. Dan di antara kita, ternyata itu adalah tahun cahaya lebih lama dari kuil banding. Senja sebagai darah. Ruyan Liu menginjak matahari terbenam dan kembali ke rumah Fang. Lembar tes untuk tingkat air desinfeksi. Dihempas ke muka sosis leher ayam. Tepi kertas yang tajam. Tanda merah di pipinya yang pucat. Tubuh pemuda itu meringkuk di sofa kulit. Warisan sengit seperti iming-iming untuk pembuahan. Konsentrasi serotonin normal. Aktivitas reseptor dopamin yang stabil. Semua indikator tidak abnormal. Setiap kata Liu Ruyan renyah dengan terak es dan panjang leher. Anda tidak mengalami depresi sama sekali. Mengapa berbohong kepada kami? Tiba-tiba udara membeku. Kotak putih di samping akan membentuk bola lembar deteksi. Dilempar ke tempat sampah. Mengapa Anda memeriksa privasi Brother Wafeleng? Penyakit mental bukan hanya tes darah. Bagaimana dengan yang ini? Ruyan Liu membuang sertifikat medis dengan segel palsu. Cahaya semakin tajam. Tidak ada dokter kepala bermarga Zhang di departemen psikiatri sama sekali. Tidak ada catatan kunjungannya. Aku memeriksa pengawasan terdekat lagi. Menemukannya di South Bar Street pada malam hari. Dia tidak sakit sejak awal. Dan lebih sehat dari orang lain. Paman Ji tiba-tiba menutup pelipisnya. Saya belum bisa tidur nyenyak dengan bulu mata ramping saya tertutup air mata. Saya ingin membeli melatonin hari itu. Apakah Anda melihat bahwa dia masih berakting saat ini? Kemarahan di mata Ruyan Liu. Ini hampir menyembur keluar. Kau tak mau bunuh diri? Kuberikan pisaunya sekarang. Dia mengeluarkan pisau militer. Dokter Dangdang melemparnya ke atas meja kopi. Apakah asal Swiss cukup tajam? Lakukan, saya akan berada di sini untuk melihat Anda tampil. Jangan khawatir, jika Anda tidak ingin mati. Aku akan memanggil ambulans untukmu. Ekspresi Paman Ji langsung menegang. Momentum pohon willow belakang seperti asap. Suasana yang menindas tidak berani bernafas. Itu sudah cukup. Lampu kristal di kota gemerincing Fang Fu. Dia akan melindungi paman tirinya di belakangnya. Mata keruh merangkak merah. Sejak Fang Yuan menghilang. Anda menggigit orang seperti anjing gila. Pertama, aku merusak perjamuan masuk master. Sekarang ada banyak omong kosong yang terjadi. Saya pikir penyakit Anda adalah yang paling serius. Keluar dari sini sekarang. Jangan memprovokasi anakku lagi. Fang Bai juga berdiri dengan marah seperti perampokan asap. Bahkan saya pikir Anda delusi. Anda tidak dapat karena Anda tidak dapat menemukan alun-alun. Marah saja pada saudara Bocang. Dia adalah seorang pasien. Itu tidak ada hubungannya dengan dia. Ruyan Liu. Melihat para wanita keluarga Fang dengan tidak percaya. Dia tidak menyangka. Saya telah menemukan bukti sebagai penggemar hewan peliharaan. Dan tidak ada yang percaya padanya. Lalu dia akhirnya mengerti. Keluhan macam apa yang diderita Fang Yuan di rumah? Tidak ada obat untukmu. Di bawah murka suci, Liu Ruyan hendak meninggalkan rumah Fang. 10 pihak ini semuanya dikantongi. Meski orang itu sudah pergi. Namun, paten yang dia janjikan untuk dipindahkan ke gubernur saat itu. Kau belum menyerahkan sertifikatnya? Tidak ada hal seperti itu. Apakah akan sangat merepotkan bagi saudara Bocang untuk pergi ke sekolah? Dia tidak menunjukkannya padaku. Bukankah dia punya kotak hadiah di mejanya? Aku memisahkannya dan melihatnya. Hanya ada satu tape recorder di dalamnya. Tidak ada lagi. Untuk apa dia meninggalkan ini? Itu hanya percakapan santai antara dua wanita. Tapi leher ayam yang duduk di sofa itu panjang. Seolah menyadari sesuatu. Wajahnya tiba-tiba berubah. Reaksinya diperhatikan oleh Ruyan Liu. Apakah mungkin untuk merekam? Apakah ada sesuatu di mesin suara yang tidak baik untuknya? Melihat itu, ayah Fang ingin membuang tape recorder itu ke tempat sampah. Ruyan Liu segera mengambil langkah maju dan seterusnya. Saya ingin mendengarkan. Apa yang ada di tape recorder? Perkataan keluarga Fang mengingatkannya.
Fang Yuan secara khusus mengemas tape recorder ini di dalam kotak hadiah. Letakkan di tempat yang begitu mencolok. Pasti ada alasan. Apa bagusnya itu? Mungkin itu sesuatu yang mengutuk kita. Sangat sial. Buang saja. Paman Chang bangun dengan tidak normal. Untuk membongkar kaset diperekam. Bertingkah sangat gugup. Bukannya dia biasanya tenang. Sebuah gerakan impulsif. Bagaimana bisa asisten Liu Ruyan membiarkan dia mendapatkan keinginannya? Silakan dan hentikan sekarang. Sama seperti keduanya berkelahi. Ruyan Liu. Tekan tombol putar perekam terlebih dahulu. Dengan suara gemerisik. Suara kemenangan terdengar. Segi 4. Berlututlah dan mohon padaku aku bisa membuat ayah memaafkanmu. Di tape recorder. Nada bicara Tuan sama sekali tidak tunduk. Sangat sombong. Aku penasaran kenapa kamu belum mati? Apakah menyenangkan hidup seperti anjing? Setelah kamu mati, aku akan mengirim ayahmu untuk menemuimu. Untuk menyatukan kembali ayah dan anakmu. Saat itu, semua ini milikku di rumahmu. Aku akan menjaga adikmu dengan baik. Dengan pacar kecilmu. Dan kau tahu, mereka berdua cukup mempercayaiku untuk mengatakan apapun. Sampai pada titik di mana mereka semua akan percaya. Terutama orang tuamu. Selama saya mengucapkan beberapa kata yang bagus. Dia sangat mencintaiku. Itu pembohong terbaik di keluargamu. Dia tahu adikmu tidak menyukaiku. Dia bahkan menawarkan untuk membantu saya dengan ide-ide saya. Buat dia berpikir aku menyelamatkan hidupnya dengan mengambil darah. Percaya atau tidak, saya hanya mengaitkan jari saya. Dia akan berinisiatif naik ke tempat tidur untuk membalas kebaikan. Oke, adikmu akan meneleponku lagi. Aku akan kembali setelah menghadiri perjamuan promosi. Kali ini saya akan membuat Anda tidak mungkin tinggal di loteng. Saya hanya bisa bersembunyi di ruang bawah tanah. Seperti tikus selokan. Hahaha ketika suara tape recorder berhenti tiba-tiba. Ruang tamu menjadi sunyi senyap. Seluruh tubuh Fang Bai dingin dan gemetaran. Menggunakan sepasang. Ekspresi tidak percaya, heran, menatap Jiber. Persegi panjang bertanggung jawab, dan wajahnya memerah. Dia tidak pernah berpikir dia akan begitu baik kepada Paman Ji. Aku bahkan tidak menginginkan anakku sendiri. Setelah melakukan banyak hal untuknya. Dia juga pergi ke Biro Urusan Sipil untuk secara resmi mengadopsinya. Hasil. Dia berencana bagaimana bunuh diri di masa depan. Merampas semua harta keluarga Fang. Bahkan Liu Ruyan sendiri tidak mengharapkannya. Di tape recorder. Begitu banyak kata menyeramkan yang direkam. Jika bukan karena tape recorder ini. Tidak peduli bagaimana Fang Yuan menjelaskannya. Mereka juga tidak akan percaya. Apakah kata-kata ini berasal dari mulut tipis? Dia telah menderita begitu banyak keluhan. Matanya memerah. Dia menutup mulutnya untuk menahan keinginan untuk muntah. Air mata tidak bisa berhenti jatuh. Paman Fang, dengarkan penjelasanku. Bukan itu yang terjadi. Saya tidak mengatakan apa-apa dalam rekaman ini. Ini adalah Fang Yuan palsu untuk menjebakku. Paman Ji sangat ingin menjelaskan. Tapi keringat di wajahnya dan mata panik. Telah benar-benar mengkhianati emosinya yang sebenarnya. Beraninya kau tidak mengatakan yang sebenarnya, bajingan. Fang Fu tidak tahan lagi. Seperti letusan gunung berapi. Bergegas dan jepit dia ke tanah. Tinju menghujani wajahnya. Tinju pada daging mimpi meledak di ruang tamu. Ratapan Paman Ji berangsur-angsur menjadi terfragmentasi. Dia bergerak-gerak seperti ikan yang berjuang dengan dehidrasi. Ingus dan air mata di seluruh wajahku. Ya, maaf, Paman Fang. Saya tidak punya ayah atau ibu. Tuan liar terlalu menginginkan rumah. Itu sebabnya saya mengatakan kebohongan itu. Dia tiba-tiba meraih celana kaya itu. Dahi tersingkir di lantai. Orang tua anak maafkan aku. Aku tidak bisa berbohong lagi. Mohon maafkan saya. Fang Fu menatapnya dengan mata merah. Menanggapinya adalah puncak penuh yang lebih eksplosif.
Saat ayah Fang akhirnya berhenti, Ji Bochang sudah seperti anjing mati. Berbaring di tanah, sekarat. Suara Fang Bai seperti melayang keluar dari freezer. Siapa yang menyisir darahku di hari kecelakaan mobil? Tubuh Papa Fang gemetar. Tiba-tiba menampar dirinya sendiri dengan keras. Apakah itu saudaramu Fang Yuan? Dia berteriak pada rambutnya. Saya terobsesi. Aku ingin kamu berhenti menjadi begitu pemalu. Panjang gelombang hanya mengirimnya keluar dari rumah sakit satu persatu. Ada juga catatan pengambilan darah bulat. Kudengar Pastor Fang mengakuinya sendiri. Pupil mata Fang Bai berkontraksi dengan keras. Kuku menggores 5 tanda putih di permukaan kulit sofa. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menangis melengking. Suara itu berhenti mendadak di bagian atas. Seluruh orang jatuh lurus ke belakang. Dia pingsan di tempat. Ayah Fang menerkam untuk menangkap putrinya. Hati seperti pisau. Dia tahu. Semua ini karena eksentrisitasnya yang berlebihan. Disebabkan oleh lama. Tampilan bersalah pada Liu Ruyan yang diam. Kepala monyet berguling dengan keras. Gadis, sudahkah Anda menemukan petunjuk Fang Yuan? Saya akan menemani Anda untuk menemukannya. Bahkan jika Anda bersujud. Saya juga memintanya untuk kembali dan menebusnya karena mencium bau asap. Mata indah Ruyan Liu sebenarnya mati rasa dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia mengepalkan tangan. Kuku tertanam dalam daging. Meneteskan darah dari telapak tanganmu. Tapi sepertinya dia tidak menyadarinya. Biarkan telapak tangan Anda tetap memilih dengan hati-hati. Bagaimana rasa sakit ini bisa dibandingkan dengan radius? Saat disakiti oleh orang terdekatmu. Rasa sakit yang Fang Yuan rasakan. Itu harus 1000 potongan. Paman Fang tidak akan kembali. Suaranya selembut iblis tertiup angin, tepat pada waktunya. Gedoran kasar di pintu merusak musim. Sekelompok harimau duri Wenlong dengan wajah penuh daging. Pria kekar itu melangkah masuk. Setelah mereka berbicara, semua orang tahu bahwa Paman Ji masih kecanduan narkoba. Untuk bermain kartu. Paman Ji pergi ke ban bawah tanah. Meminjam ratusan ribu rentenir. Termasuk minat sampai sekarang. Itu dalam jutaan. Beberapa saudara besar. Saya tidak ada hubungannya dengan bajingan ini. Anda ingin uang untuk menemukannya. Aku bisa memberikannya padamu. Pastor Fang sangat ketakutan sehingga wajahnya menjadi pucat dan dia berlutut di tanah. Anak ini memberitahuku kemarin. Bukankah kau sudah resmi mengadopsinya? Maka dia adalah anakmu. Kamu tidak bisa hidup tanpanya. Pelunasan subutang. Itu wajar. Pemimpin botak itu melempar cincin. Lemparkan ke depan ayah Fang. 1,87 juta dengan bunga. Saya tidak akan melihat uang memotong tangan ayah dan anak Anda pada hari ke-15 bulan depan. Suara itu baru saja jatuh. Ia mengayunkan goloknya dan menebasnya di meja kopi. Percikan kaca retak. Ikuti perintahnya. Cat merah cerah tumpah ke seluruh rumah. Wanita itu duduk terpuruk dalam kekacauan. Perhatikan catnya turun. Jahitan silang rumah dan kemakmuran mengalir ke bawah. Tutupi wajahmu dan menangislah. Itu disegel dengan tangan oleh mendiang istrinya. 20 tahun yang lalu, istri saya menggendong putranya yang baru lahir. Zeng tersenyum dan mengatakan bahwa dia akan memberikan sulaman ini kepada cucu tertua. Liu Ruyan dengan cepat memanggil ambulans. Harta ayah Fang bercampur tipis. Ratapan panjang. Di ruang tamu tersiram cat merah segar. Seperti neraka. Gambar itu milik keluarga Fang. Cobaan yang sebenarnya baru saja dimulai. Di sebelah pohon ginkgo di halaman barat Yizhua Yuan. Fang Yuan menemukan tempat yang hangat untuk duduk. Bau desinfektan laboratorium masih tertinggal di saluran hidung. Dia membuka kancing kerahnya. Menghirup udara segar di luar. Roti gandum utuh yang hancur. Taburkan ke lagu abu-abu dan putih. Sudah 3 bulan sejak saya datang ke rumah sakit medis. Setelah memasuki laboratorium. Dia sering tinggal selama sehari. Kartu akses di saku. Seolah-olah untuk tanda merek pada jas putih.
Sangat sibuk. Orang biasa tidak tahan. Namun bagi Fang Yuan, yang telah melewati begitu banyak kesulitan. Tidak banyak. Dalam kelompok penemuan obat di lab. Anggota timnya. Apakah beberapa pemikir terbesar dalam kedokteran saat ini? Anda bisa menjadi salah satu nama terbesar dalam kedokteran. Meskipun dia saat ini hanya bekerja sebagai asisten di laboratorium. Tapi hanya dalam 3 bulan. Apa yang dia pelajari? Tapi dia telah belajar lebih dari yang dia miliki dalam 20 tahun terakhir. Di samping bantalnya sejauh ini. Dan catatan tulisan tangan dengan noda di atasnya. Padat dikemas. Akuntan sudah penuh. Tiba-tiba aku memberinya libur setengah hari-hari ini. Ia tidak tahu harus kemana. Jika tidak mengatakan apa yang tidak cocok, maka mungkin itu adalah rasa masakannya. Namun, belakangan ini, saya tidak tahu apakah Koki telah berubah. Makanan yang dikirim, rasanya menjadi jauh lebih ringan. Itu sesuai dengan nafsu makannya. Saya tidak tahu kapan. Fang Yuan menyipitkan mata dan tertidur. Beberapa jam kemudian, dia terbangun oleh angin sejuk di senja hari. Biji rumput ternoda di punggung dengan baik. Jatuh dengan kecepatan saat Anda bangun. Ada remah-remah dan lagu yang tersisa di jas putih dengan emas. Agar tidak membuang waktu. Semua orang di lab mereka makan. Mereka semua diantar oleh kafetaria. Hari ini adalah hari libur. Dia siap untuk pergi ke kafetaria sendirian. Tapi setelah menggunakan sumpit, dia tinggal sebentar. Rasa lada kental membakar akar lidah. Jelas masakannya sama. Tapi bau ini. Ini benar-benar berbeda dari rasa bening dan lembab yang dia makan kemarin. Mungkinkah Koki yang memasak sebelumnya sudah kembali? Dia meletakkan sumpitnya. Berjalan melalui pintu belakang ke dapur. Baru saja masuk. Aku melihat sosok yang tak asing. Dibungkus celemek, dia memotong sayuran dengan hati-hati di depan talenan. Di celah baru ada sebintang. Sutra biru yang ditarik oleh gadis itu menggantung. Berenang malah menyapu tulang selangka dengan irama memotong sayuran. Tali celemek di pinggang melengkung kelengkungan lingding. Manset yang digulung mengungkapkan setengah bekas bedak ringan. Itu melepuh saat memasak sup beberapa hari yang lalu. Ia berjalan di depan cermin. Gadis itu tidak menyadarinya. Sampai dia dengan lembut memanggil Xiao Bai. Melon musim dingin mengiris keras dan miring. Saat Bai Ningbing berbalik. Ketika beliung yang menempel di bawang merah jatuh ke air. Dia jelas tidak menyangka Fang Yuan akan menemukan tempat ini. Wajah segera memerah. Bukankah kau berjanji akan merahasiakannya untukku? Koki yang digantikan oleh Paman Li melambaikan tangannya. Aku tak bilang apa-apa. Kenapa kau di sini? Pembukaan yang luar biasa. Tidak semua orang bisa masuk Akademi Ilmu Pengetahuan Pertama. Apalagi langsung ke dapur. Apa kau tidak tahu? Kaking. Dia adalah cucu perempuan yang berharga dari dekan lama Akademi Ilmu Pengetahuan kami. Dia dibesarkan di halaman. Ini seperti rumahnya. Paman Li mengadu panci sup dan memicingkan matanya melihat berbakti. Dia mendengar bahwa Anda pergi ke rumah sakit medis. Saya khawatir Anda tidak akan terbiasa dengan selera utara kami. Itu sebabnya saya diam-diam mengikuti. Jangan ragu untuk membantu di sini. Aku juga akan membantumu memperbaiki makananmu. Gadis kecil ini juga mengatakan bahwa perutmu dingin. Lian Laudin. Kulit jeruk keprok berusia seabad yang berharga dicuri untuk membuat sup untukmu. Berhenti berbicara tentang Paman Li. Telinga Bai Ningbing sudah merah saat ini. Dia menyembunyikan lengannya yang melepuh di belakangnya saat dia berbicara. Dia terlihat halus dan imut. Ini menyedihkan. Bintang-bintang itu seperti rantai. Pada puisi cahaya bulan. Bai Ningbing diam-diam. Dia menempatkan Xiao Bei dari ruang boneka di kepala Fang Yuan Krek. Cahaya bulan membentuk krim tipis di kulit cabang poplar yang seperti batu giok. Untuk menjadi tinggi hingga saat terbakar. Pembuluh darah berenang keemasan di bawah kulit tipis. Luka bakarnya sangat parah. Jika Anda tidak menanganinya dengan baik, Anda akan meninggalkan bekas luka nanti. Kau juga mahasiswa kedokteran.
Mengapa begitu lalai? Itu tidak penting lagi. Tidak ada yang peduli dengan bekas luka di lengan mereka. Aku peduli dengan Fang Yuan dan menghela nafas. Lin Muguang tercengang. Setelah meminum obat, Fang Yuan menatapnya dengan serius. Kamu kembali ke sekolah besok. Aku mengerti niatmu. Tapi sekarang aku tidak punya waktu untuk cinta. Saya tidak ingin Anda menyia-nyiakan masa muda dan studi Anda di sini untuk saya. Bai Ningbin membuka mulutnya dan hendak mengatakan sesuatu. Lalu aku mendengar suara Fang Yuan terus terdengar. Tahun depan, perguruan tinggi kedokteran akan masuk 5 besar dalam ujian masuk terpadu. Aku akan menunggumu. Tentu saja dia bisa melihat perasaan Bai Ningbin padanya. Dia juga tidak jijik dengan gadis sekolah dasar ini. Namun, ia tak ingin membeku sia-sia karena cinta sesaat. Dan buang darah. Dengan janji Fang Yuan. Bai Ningbing akhirnya setuju untuk kembali ke sekolah besok. Dan hari berikutnya, Fang Yuan membantunya membawa barang bawaannya dan membawanya ke bandara. Senior, bisakah kamu memelukku? Sebelum naik pesawat. Gadis kecil kadal itu menatapnya. Setelah anggukan persegi, Bai Ningbing memeluk dirinya sendiri. Membenamkan wajahnya di kancing ketiga jas putihnya. Nafas seorang gadis terbungkus suara detak jantung. Biarkan Fang Yuan kehilangan akal untuk sementara waktu. Setelah sekian lama, Bai Ningbing dengan enggan melepaskannya. Sampai aku melihat pesawat terbang ke langit. Ujung jari. Tampaknya suhu demam seorang gadis tetap ada. Saat Magnolia menarik giginya tahun depan, R&D Xingyao mengantarkan kemajuan utama. Pada sisa-sisa perjamuan perayaan, Wen Fang Yuan dihentikan di depan gedung percobaan. Ruyan Liu terbungkus mantel parit lavender pudar. Seperti babi yang kehabisan air, itu di musim semi yang dingin. Aku belum melihatmu selama setahun. Ruyan Liu menjadi jauh lebih lesu. Setelah melihat Fang Yuan, Starfire muncul dari mata abu-abunya. Terkejut sampai gemetar, kata persegi dan lingkaran meluap begitu saja dari bibir. Itu terkondensasi menjadi es oleh setengah langkah mundur pria itu. Jangan sentuh aku, tanganku tergelincir di depanmu. Bangun dinding tirai kaca tak terlihat. Hati Ruyan Liu akan hancur. Ia terus menggeleng. Gigit bibir bawahku dan jangan biarkan air mata jatuh. Air mata mengalir di mataku. Apa kau sangat membenciku? Aku datang bukan untuk mengganggumu. Aku hanya ingin datang dan melihatmu. Bisakah Anda berbicara dengan saya? Seberapa besar keinginannya untuk memberitahu Fang Yuan? Betapa dia merindukan dia di sini. Untuk sementara dia membenci dirinya sendiri setiap hari. Betapa dia ingin membuka dadanya. Tunjukkan padanya. Duri yang tumbuh dalam penyesalan. Cara menembus jeroan. Namun, di mata hitam acuh tak acuh di atas. Semua kata di hatinya tersangkut di tenggorokannya. Tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Malam bintang Gingo dengan cepat jatuh di antara keduanya. Ini seperti salju yang tidak mencair selama 10 tahun. Kembali aku tidak ingin melihatmu. Fang Yuan berbalik dan jangan pergi. Ruyan Liu meraih kehampaan dengan sia-sia. Ujung jari hanya menahan angin yang menusuk. Satpam itu diam seperti monumen perbatasan. Dia melihat punggung pria itu menghilang melalui air mata. Ini seperti melihat segenggam pasir hisap terakhir menghilang melalui jari-jari Anda. Setelah lebih dari 300 hari dan malam, saya akhirnya menemukan alun-alun. Tapi kehilangan dia lagi. Suhu akan membeku di udara. Sampai bau karat menyebar di antara bibir dan gigi. Ia sadar telah menggigit bibir bawahnya. Untuk reuni ini, dia memutuskan pernikahan 12 bulan. Mencari hampir setiap sudut kota. Mereka benar-benar meninggalkan studi mereka. Kepala sekolah tidak tahan melihat Zeng adalah tip. Putra Liu Ruyan melanjutkan dengan linglung. Ini memberitahukan keberadaan Fang Yuan. Setelah menerima informasi, dia segera memesan tiket pesawat untuk datang ke sini. Jalan berdebu. Saya bahkan tidak repot-repot minum air liur. Dia hanya ingin bergegas. Melihat orang yang menghantuinya. Namun,
Setelah bertemu dengan Fang Yuan lagi, dia menemukan kebenaran yang kejam. Fang Yuan bukan lagi orang yang ia ingat. Akan sangat toleran. Bersikaplah lembut dengan kekasih masa kecilnya. Dia melakukan yang terbaik. Tidak bisa keluar dari mata hitam dingin pihak lain. Temukan sedikit kasih sayang. Mereka seperti gunung dan sungai dan bulan. Jarak abadi. Anda hanya bisa saling memandang berpasangan, bukan menyentuh. Dia lebih suka Fang Yuan membencinya dan memarahinya. Aku tidak ingin melihat ini dilakukan padanya. Lingkaran yang aneh. Sisi lain kembali ke alun-alun. Ketenangan pikiran apapun yang terjadi. Tidak, dia menegaskan. Saya tidak punya perasaan untuk Liu Ruyan untuk waktu yang lama. Itu untuk melihatnya muncul di depannya lagi. Saya mendengar tangisan putus asanya. Setega apapun Fang Yuan. Lagi pula, itu tidak bisa seperti mesin. Biarkan pikiran selalu damai sebagai seorang anak. Kehilangan tampilan belakang ibuku di Fang Yuan. Ruyan Liu memegang tangannya. Bawa dia keluar dari dunia yang gelap dan dingin itu. Liu Ruyan dulunya adalah cahaya terhangat dalam hidupnya. Itu juga jalan yang paling menyakitinya. Ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Layar laboratorium seterang siang hari. Cairan mendidih dalam gelas kimia. Refleksikan sudut bibir yang bengkok rapat. Alat kaca itu tiba-tiba pecah di telapak tangannya. Puing-puing yang memercik menggores luka lama. Gadis yang membawanya keluar dari saat tergelapnya. Seolah-olah saya menggunakan seseorang yang lebih tajam sekarang. Merobek rumah penyembuhan. Keesokan harinya, penjaga memberitahunya. Ruyan Liu masih menunggunya di depan pintu. Selama periode ini, kami tidak makan apa-apa. Saya menolak untuk pergi tidak peduli seberapa banyak saya membujuk. Sepertinya saya tidak melihat alun-alun. Dia akan menunggu di pintu sampai dia mati. Halaman 3 hujan. Penjaga membuka pintu kamar dan gadis itu masih di sana. Dia juga tidak mau payungku. Dia akan mati. Di pintu masuk Akademi Ilmu Pengetahuan Pertama. Air mengalir di atas pergelangan kaki Ruyan Liu. Lapisan parit skema warna menyerap air hujan. Jatuh dengan keras pada tubuh kurusnya. Begitu banyak hari berturut-turut tanpa makan, minum atau tidur. Dia dalam kondisi yang buruk sehingga dia sepertinya jatuh kapan saja. Tidak bisa berdiri lagi. Sama seperti penglihatannya kabur. Saat tubuh juga hancur. Permukaan payung hitam tiba-tiba menutupi tirai hujan deras. Akhirnya tiba juga. Momen ketika mantel hangat membungkusnya. Air mata yang sudah menumpuk selama 3 hari itu keluar dari pematang. Dia jatuh berlutut dengan berdebar. Akhirnya, saya melepaskan semua harga diri dan harga diri saya. Menangis kencang di tengah hujan badai. Silakan pulang dengan saya. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Selama kamu bisa kembali, aku akan melakukan apapun. Berlutut. Hapus air mata dari wajahnya dengan ujung jari Anda. Suaranya selembut desahan. Terima kasih telah membawaku pulang. Temani aku melewati malam musim dingin yang sulit itu. Ini terakhir kali kita bertemu. Jangan membuatku membencimu, oke? Aku tidak layak. Ruyan Liu sedang menatapnya. Ternyata perpisahan yang paling menyakitkan tidak serak. Tapi saat dia menyeka air matamu. Bagian bawah mataku tercetak dengan masa depan. Apakah itu benar-benar mustahil bagi kita? Ruyan Liu tidak mau menyerah begitu saja. Fang Yuan tidak menjawab. Tapi diamnya sudah memberikan jawaban. Bukannya dia tidak bisa mengatakan tidak padanya. Saya tidak tahu bagaimana mengucapkan selamat tinggal. Agar tidak menyakitinya. Keheningan ini adalah kelembutan terakhir Fang Yuan terhadapnya. Saya mengerti. Ruyan Liu menundukkan kepalanya. Akhirnya menyerah dan Fang Yuan membantunya berdiri. Ia mengeluarkan selotip dari saku jas putihnya. Liu Ruyan mengenalinya sekilas. Ini adalah hadiah pertama yang diberikan Fang Yuan kepadanya. Itu merekam lagu favoritnya. Dan dia mengudara karena dia menyukainya. Untuk benar-benar memutuskan hubungan dengan Fang Yuan. Dan satukan rekaman ini dengan tape recorder. Juga memberi Fang Yuan
Ini adalah hal paling disesalkan yang pernah dia lakukan. Kemudian dia tidak dapat menemukan rekaman itu di tape recorder. Aku pikir, rekaman itu telah lama dikelilingi oleh lingkaran dan hal-hal lain. Bakar menjadi abu. Aku tidak pernah menyangka bahwa Fang Yuan akan selalu membawanya ke sisinya. Seharusnya aku membakarnya. Tapi kemudian, tidak ada yang tersisa. Buktikan bahwa aku pernah mencintaimu. Fang Yuan memasukkan selotip itu ke dalam sakunya. Jangan kehilangan dia kali ini. Ruyan Liu memeluk Fang Yuan. Dia menganggukkan kepalanya. Nieru mengucapkan terima kasih telah meninggalkannya padaku. Fang Yuan pun memeluknya. Untuk terakhir kalinya. Dengan dua jiwa lembab di malam hari. Akhirnya belajar menggunakan keheningan untuk menahan masa lalu. Keesokan harinya, ketika Liu Ruyan duduk di pesawat. Melihat keluar jendela 30.000 kaki. Ketinggian tinggi. Jari mengulangi kaset lama diikat pinggang Masya. Ini adalah harta paling berharga dalam hidupnya. Matahari terbit menembus awan. Ditaburkan di wajahnya melalui jendela. Dia akhirnya bisa tidur nyenyak. Setelah kembali, dia tidak memberitahu keberadaan Fang Yuan pada ayahnya. Bahkan jika pihak lain datang untuk bertanya padanya sesekali. Meskipun Paman Ji dipukuli setengah mati. Dia juga diusir oleh ayah Fang. Tapi secara nominal dia tetaplah anak yang diadopsi oleh ayah Fang. Dia seperti tubuh retro. Tidak bisa menyingkirkannya apapun yang terjadi. Sekali untuk melunasi hutang judi. Paman Ji, yang terpojok. Menyelinap ke rumah Fang melalui jendela. Saya ingin mencuri lisensi real estate dan menjualnya. Akibatnya, dia ditangkap oleh ayah Fang sebelum dia bisa berlari keluar. Saat keduanya berkelahi, Paman Ji meleset dan mendorong ayah Fang hingga jatuh. Kepala Papa Fang membentur sudut meja. Dia jatuh dan dia tidak pernah bangun. Ji Bo sering menemukan bahwa ayah Fang telah kehilangan iklimnya. Sangat takut bahwa dia mencuri mobil keluarga Fang dan ingin melarikan diri dalam semalam. Tetapi ketika saya berada di industri, saya gelisah. Mengendarai mobil ke sungai. Direndam dalam air selama 2 hari. Itu hanya ditemukan oleh nelayan terdekat. Fang Bai melihat kematian ayahnya. Paman Ji juga menghilang. Kerusakan mental lengkap. Berlari ke truk yang melaju kencang di jalan. Aku mengambil hidupku. Setelah 3 tahun, sinyal di laboratorium akhirnya berhasil diteliti. Bintang jenis ini akan mempengaruhi Alzheimer. Penyakit ini memiliki efek terapeutik yang signifikan. Membuat gelombang di komunitas medis. Adegan konferensi Xingyao tidak dibatasi. Alun-alun hari ini telah resmi menjadi anggota termuda Akademi Kedokteran. Mereka juga memiliki tim sendiri. Menerima penghargaan nasional. Dia ada di hari ini. Dan Bai Ningbing yang telah jatuh cinta selama 2 tahun. Pernikahan terbuka diadakan. Mereka adalah di antara berkah orang banyak dan kelopak langit. Rangkulah dan rindukan. Dan tidak jauh dari pernikahan. Ada sosok yang melihat ke alun-alun. Ditinggal dengan sedih setelah sekian lama. Setelah 2 tahun, Bai Ningbing melahirkan sepasang janin naga dan phoenix. Di pesta 100 tahun anak itu, seseorang mengirim hadiah. Ini adalah sepasang kunci umur panjang emas murni. Dan gelang giok tembus zamrud. Bai Ningbin, Presiden Grup Shanyue, memandang Ming Tie. Sedikit tersanjung. Mountain Group adalah bisnis yang baru muncul tahun lalu. Kudengar CEO-nya masih seorang wanita muda. Hanya beberapa tahun. Saya memulai merek kecantikan saya sendiri di mall. Kapan kita bertemu orang hebat seperti itu? Fang Yuan memeluk istrinya. Kepada orang yang mengirim hadiah. Kembalilah dan berterima kasihlah padanya untukku. Alun-alun saat ini sangat senang. Dia ingin gadis itu melakukan hal yang sama.